kalian berada, sehat kan? Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita tukang beca. Tukang beca yang naik haji. Sungguh mulia hatinya si tukang beca. Kisah haru tukang beca gratisan di Malang yang dihajikan penumpangnya. Anda mungkin pernah menerima barcode ini atau malah ikut menyebarkan cerita tentang tukang beca tua yang menggratiskan bayar penumpangnya setiap hari Jumat. Tukang beca itu disebut-sebut tinggal di kawasan Dinio, Kota Malang, Jawa Timur. Selain di Facebook, kisah tukang beca berhati mulia itu juga di-share dalam bentuk video berdurasi 5 menit atau 11 detik. Di situs YouTube, video diunggah pada 24 Desember 2015 dan ditonton sebanyak 159.000 orang. Judulnya Kisah Nyata Keajaiban Sedekah Rutin. Tukang beca setiap hari Jumat lebih banyak narasi dibanding visual atau gambarnya. Narasi mengiringi sang tukang beca tua saat memompa ban sebelah kiri. Berikut cerita itu. Kisah nyata. Ada seorang tukang beca yang sudah cukup sepuh, tua. Beliau tinggal di daerah Dinio, Malang, Jatim. Setiap hari Jumat, ia menggratiskan tarif becaknya dengan niat sodakoh. Suatu kali pada hari Jumat, ada seorang pria bapak-bapak yang jadi penumpangnya. Pria itu naik becak jarak dekat saja. Tanpa tawar-menawar, pria itu pun membayar tarif becaknya yang ditumpangnya dengan uang 20.000. Tetapi langsung ditolak sama bapak tukang beca. Beliau bilang dengan bahasa Jawanya, dengan berbahasa Jawa, "Ikhlas pak, pun usah dibayar pula segate sodakoh ngene ngetengki," kata si bapak tukang beca. "Saya ikhlas pak, sudah jangan dibayar, saya cuma bisa sedekah dengan cara seperti ini," kata tukang beca. Si penumpang pun kaget, tapi karena terburu-buru, pria itu langsung pergi begitu saja setelah mengucapkan terima kasih. Pekan berikutnya, pada hari Jumat pula, pria itu bertemu lagi dengan tukang beca yang sama pada Jumat lalu. Setelah diantar ke tempat tujuan, pria itu menyodorkan uang 200.000 atau 10 kali lipat dari sodako tukang beca kepada pria ini. Jumat lalu, untuk tarif becaknya, tukang beca yang sudah sepuh ini pun menjawab dengan tenang, "Insya Allah, kulo ikhlas pak, kulo segete sodako nggih. Namun ngetan niki ngaterkan tiang," dengan berbahasa Indonesia, "Insya Allah saya ikhlas pak, saya cuma bisa bersodako dengan secara seperti ini, mengantarkan orang."
Karena merasa aneh, pria pun yang menumpang itu pun menimpali. Lah, kalau begini terus, istri dan anak bapak makan apa? Kenapa nggak mau dibayar? Tanya si penumpang. Tukang becak pun menjawab, Alhamdulillah rakyat kula nggih sami ikhlas menawi saben Jumat kula sedekah ngeten iki. Bahasa Indonesianya, Alhamdulillah istri saya pun sama-sama ikhlas jika setiap hari Jumat saya bersedekah dengan cara seperti ini. Oh, jadi bapak nggak mau dibayar pada hari Jumat saja? Tanya si penumpang memastikan. Nggih pak, kata si bapak. Rumah bapak di mana? Tanya si bapak penumpang. Tanya penumpang penasaran. Wonten dinio pak, wingi ingipun bang. Maksudnya tinggal di Nio Pak sebelah belakang bang. Hari pun berlalu dan hari Jumat berikutnya pria menumpang becak yang penasaran itu mencari rumah tukang becak itu. Setelah menyusuri gang sempit sebelah gedung bank di daerah Dinio, akhirnya pria itu ketemu juga dengan rumah sederhana milik tukang becak yang dicarinya. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita yang sudah tua, masih menggunakan mukena. Hatinya tergetar, batinnya menangis. Betapa selama ini ia sangat dicukupi kebutuhan oleh Allah Ta'ala, malah jarang bersimpu kepadanya. Jangankan sedekah dan sholat duha, sholat wajib saja masih sering ia tinggalkan. Ia pun bertanya kepada wanita tua itu tentang suaminya, lalu meminta izin untuk meminjam KTP bapak dan ibu sekalian. Bapak tasip siap-siap bedeh sholat Jumat niki KTP ne damel nopo nggih. Bapak masih melakukan persiapan untuk sholat Jumat ini KTP-nya kalau boleh tahu buat apa ya? Kata si ibu bahasa Indonesia. Bu, bapak dan juga ibu telah membuka mata hati saya. Ini jalan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada saya. Insya Allah bapak dan ibu saya daftarkan untuk naik haji on plus bersama saya dan istri. Mohon diterima ya bu. Masya Allah, sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kecil dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Dari kisah ini di atas bisa kita ambil faedah bahwa merutinkan suatu kebaikan walaupun berupa sedekah, seperti halnya amalan sepele seperti tukang becak tadi, maka akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya amalan yang paling indah adalah sedekah.